Halo teman-teman Vina Febi Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Om Eka, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, ada teman baik saya menanyakan kepada saya tentang beberapa hal tentang lobster air tawar. Apa saja langkah-langkah untuk memulai budidaya lobster air tawar? Yang mana akan lebih baik, pembibitan dahulu atau pembesaran? Teman-teman, referensi yang saya dapatkan dari sumber website chatgpt.com menjelaskannya sebagai berikut. Budidaya lobster air tawar, Ceras quadricarinatus atau red claw, adalah usaha yang menjanjikan dan bisa dilakukan baik skala kecil maupun besar. Untuk sukses dalam usaha ini, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan yang baik sangat penting. Berikut adalah panduan lengkap mengenai langkah-langkah untuk memulai budidaya lobster air tawar, serta perbandingan antara pembibitan dan pembesaran, termasuk persiapan untuk masing-masing tahapannya. Baik teman-teman, silakan disimak ya. Langkah awalnya adalah dengan melakukan pemilihan lokasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait lokasi tersebut, di antaranya. Kondisi air. Pastikan air yang digunakan bebas dari polutan dan memiliki pH netral hingga sedikit asam 6,5–7,5. Kemudian, suhunya, idealnya, suhu air berkisar antara 25–29 derajat Celcius. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor aksesnya, lokasi harus mudah diakses untuk pengawasan dan pemasaran hasil panen. Langkah berikutnya adalah pembuatan kolam. Untuk hal ini yang patut diperhatikan adalah ukuran dan jenis kolam. Kolam bisa dibuat dari beton, tanah, atau terpal dengan kedalaman sekitar 1–1,5 meter. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah sirkulasi air. Pastikan kolam memiliki sistem sirkulasi dan aerasi yang baik untuk menjaga kualitas air. Teman-teman, hal di budidaya lobster air tawar adalah tahap persiapan air. Faktor utama yang termasuk fase kritis adalah sterilisasi media air. Idealnya sebelum digunakan, air dalam kolam perlu disterilisasi menggunakan kapur atau bahan kimia lainnya untuk membunuh organisme patogen. Kemudian bisa dilakukan penambahan tanaman air. Tanaman air seperti hidrilla bisa ditambahkan untuk membantu menjaga kualitas air dan menyediakan tempat berlindung bagi lobster. Teman-teman, saatnya kita masuk ke pemilihan bibit. Terkait bibit yang perlu diperhatikan adalah kualitas bibit. Pilih bibit lobster yang sehat dan bebas dari penyakit. Bibit sebaiknya berumur sekitar 2–3 bulan dengan panjang dari 5–7 cm. Kemudian, perlu diperhatikan proses pemberian pakan untuk si lobster. Perihal pakan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, jenis pakan. Pakan bisa berupa pelet khusus lobster, sayuran, cacing, atau ikan kecil. Kemudian, frekuensi pemberian pakan. Berikan pakan 2–3 kali sehari secukupnya agar tidak mencemari air. Teman-teman, setelah persiapan di atas sudah siap, maka kita sudah bisa masuk ke dalam pengelolaan kualitas air. Hal yang terpenting adalah penggantian air. Air dalam kolam sebaiknya diganti secara berkala, sekitar 20–30% setiap minggunya. Namun jika diperlukan lebih cepat, dikarenakan kondisi tertentu, teman-teman bisa lakukan lebih awal. Hal lain adalah monitoring, pantau kualitas air secara rutin, termasuk suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Teman-teman, untuk masalah pengendalian hama dan penyakit juga sangat perlu kita agendakan untuk diperhatikan. Ada istilah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini pun juga berlaku pada budidaya lobster air tawar. Dalam hal pencegahan, lakukan karantina untuk bibit baru sebelum dimasukkan ke kolam utama. Dan dalam hal pengobatan, jika ada lobster yang sakit, segera pisahkan dan berikan pengobatan yang tepat. Teman-teman, saatnya masuk fase panen. Hal pertama adalah ukuran panen. Lobster siap panen biasanya berukuran 100–200 gram. Kemudian perihal teknik panen, gunakan jaring halus untuk menghindari kerusakan pada lobster. Teman-teman, sesuai pertanyaan awal, lebih baik mana kita memulai pembibitan atau pembesaran? Memilih antara pembibitan, hatchery, dan pembesaran, grow out, tergantung pada beberapa faktor seperti modal, keahlian, dan tujuan usaha. Berikut adalah uraian mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing serta persiapan yang diperlukan. Kelebihan jika kita memulai dengan pembibitan lobster air tawar. Pertama adalah kendali penuh. Pembibit memiliki kendali penuh terhadap kualitas dan kesehatan bibit.
Pasarnya luas, bibit lobster memiliki pasar yang luas karena banyak pembesaran yang membutuhkan pasokan bibit. Sementara kekurangan dari pembibitan adalah diawali dengan tingkat kesulitannya, proses pembibitan lebih kompleks dan membutuhkan keahlian serta perhatian yang lebih tinggi. Kemudian perihal modal awalnya, modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur dan peralatan juga pastinya lebih tinggi. Adapun persiapan jika kita melakukan program pembibitan terlebih dahulu adalah utamanya adalah kolam induk harus disiapkan dengan kondisi optimal untuk perkawinan dan penetasan telur. Menyediakan substrat yang sesuai untuk induk bertelur, seperti pipa PVC atau potongan bambu. Kemudian, selanjutnya kita harus juga dengan teliti melakukan pemilihan induk. Pilih induk yang sehat dan matang gonad dengan perbandingan jantan dan betina sekitar 1:2 atau 1:3. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan untuk pakan induk, berikan pakan yang bergizi tinggi untuk meningkatkan kualitas telur dan keberhasilan penetasan. Pakan bisa berupa campuran pelet, cacing, dan sayuran. Setelah itu kita bisa mempertimbangkan untuk proses penetasan dan pemeliharaan larva. Setelah bertelur, telur akan menetas menjadi larva dalam waktu sekitar 4-5 minggu. Larva perlu ditempatkan dalam kolam khusus dengan kondisi air yang sangat terjaga. Kemudian setelah semua proses dilalui maka kita harus melakukan proses pemindahan benih. Setelah mencapai ukuran tertentu, benih lobster bisa dipindahkan ke kolam pembesaran atau dijual ke petani pembesaran. Langkah terakhir adalah proses pembesaran lobster air tawar. Teman-teman, jika kita memulai dengan langsung ke proses pembesaran maka prosesnya akan simpel. Proses pembesaran relatif lebih sederhana dibandingkan dengan pembibitan. Jika dilihat dari parameter waktu maka cepat menghasilkan, waktu hingga panen lebih singkat, sehingga lebih cepat menghasilkan pendapatan. Sementara kekurangannya jika kita langsung ke proses pembesaran adalah sebagai berikut. Kita akan ketergantungan pada bibit, harus membeli bibit dari pembibit, yang bisa menjadi kendala jika pasokan bibit tidak stabil. Selain itu persaingan pasar lobster ukuran konsumsi mungkin lebih kompetitif. Teman-teman, adapun persiapan untuk proses pembesaran adalah sebagai berikut. Pertama perlu dipikirkan terkait kolam pembesaran. Kolam pembesaran harus cukup luas untuk memberikan ruang gerak bagi lobster. Pastikan sistem aerasi dan sirkulasi air berfungsi dengan baik. Kemudian kondisi airnya, kualitas air harus dipantau secara rutin untuk memastikan parameter seperti pH, suhu, dan kadar oksigen sesuai dengan kebutuhan lobster. Setelah itu pemberian pakannya, pakan harus diberikan secara teratur dengan komposisi yang seimbang antara protein, karbohidrat, dan vitamin. Hindari pemberian pakan yang berlebihan untuk menjaga kualitas air. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan kesehatan, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit atau parasit. Segera lakukan tindakan pencegahan dan pengobatan jika ditemukan lobster yang sakit. Dan yang terakhir adalah proses panen. Lobster siap panen biasanya berukuran sekitar 100-200 gram. Pastikan proses panen dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada lobster. Teman-teman, kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah baik pembibitan maupun pembesaran memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Pilihan antara kedua metode ini tergantung pada tujuan usaha, modal yang tersedia, dan keahlian. Pembibitan memberikan kendali penuh atas kualitas bibit dan memiliki pasar yang luas, tetapi membutuhkan investasi awal yang lebih besar dan keahlian yang lebih tinggi. Pembesaran lebih sederhana dan cepat menghasilkan, tetapi ketergantungan pada pasokan bibit bisa menjadi kendala. Persiapan untuk masing-masing tahap melibatkan pemilihan lokasi, pembuatan kolam, persiapan air, pemilihan dan pemberian pakan, serta pengelolaan kualitas air dan kesehatan lobster. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, budidaya lobster air tawar bisa menjadi usaha yang sangat menguntungkan dan berkelanjutan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu.